yang masih banyak sakit-sakitan, yang katakanlah sudah sekian banyak obat masuk ke badannya, sudah sekian banyak katakanlah herbal nggak berefek ke badannya, gampang sekali ngobatinnya, kasih bahan bakunya dia, itu kan jadi pembersih liver yang luar biasa. Dan terakhir nih mungkin banyak pola-pola yang Nabi pernah sampaikan kepada kita. Kalau kita ikuti itu baik-baik, sebenarnya itu luar biasa. Ada satu pernah sebutkan sebuah riwayat hadis, Nabi pernah menyebutkan bahwa dalam satu bulan Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali beliau makan kurma dan air putih. Pernah sebut dengar riwayat itu ya? Bukan Nabi miskin, bukan. Kalau Nabi mau mah tinggal minta. Tapi Nabi mengajarkan, dan memang dalam piramida detoksifikasi, piramid yang paling tinggi itu adalah memang puasa air. Jadi kalau nanti teman-teman ya yang mau promil, yang mau badannya sehat, yang katakanlah sudah sekian banyak obat masuk ke badannya, sudah sekian banyak katakanlah herbal nggak berefek ke badannya, dan pengen meriset ulang badannya, maka selama 24 jam Anda tidak ngapa-ngapain kecuali puasa. Puasa itu bukan nggak makan tapi minum air aja, hanya 24 jam. Itu seperti tubuhnya akan teriset sendiri, dan bagi laki-laki itu akan memboost up, akan mengeluarkan testosteron lebih banyak. Bagi laki-laki, bagi perempuan dia akan meriset hormonnya. Simple sebenarnya. Apalagi kita tambahkan dengan kurma, tapi ingat jangan berlebihan juga kurmanya. Karena kurma isinya apa? Gula. Gula kalau berlebihan juga bermasalah. Kita pernah mendengar dari seorang ulama besar ya, ulama Islam, itu pernah disebutkan itu matinya karena banyak makan kurma. Ada kayak begitu, mungkin gak usah saya sebutkan namanya. Dia mati karena makan kurma terlalu banyak. Ya, kenapa? Kurma sehat, tapi satu hari makan kurma 1 kilo, diabetes juga dia. Madu kayak begini, subhanallah sehat luar biasa. Ya, maka madu tapi kita minum 1 hari mungkin 1 liter, ya kebanyakan. Ya, apalagi dengan saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mengikuti pola-pola sederhana dan kita ngikutin ritmenya sholat, gampang sekali. Teman-teman waktu mau sholat coba minum air putih satu gelas setiap mau sholat. Minum air putih 1 gelas setiap sholat. Apa yang terjadi? Lihat badan Anda. Karena waktu sholat itu adalah perubahan metabolisme di badan dan perubahan metabolisme atau perubahan suhu di bumi waktu sholat itu. Sholat 5 waktu itu perubahan suhu bumi. Maka saat itu waktu terbaik apa? Untuk memberikan yang hidup kepada badan kita berupa air. Ya, nanti coba dilatih tuh. Waktu mau sholat minum air 1 gelas, sholat subuh 1 gelas, zuhur 1 gelas, asar 1 gelas, maghrib 1 gelas, isya 1 gelas. Ya mungkin sekitar 500 mili kebanyakan, mungkin 300 mili sudah cukup. Apa yang terjadi? Tubuh akan diperbaiki dan ditambah lagi dengan yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya simple ya kalau kita mau nahan nafsunya aja. Contoh begini. Kalau sekarang saya ada 1 piring nasi goreng di tangan kanan saya, dengan 1 piring yang katakanlah makanan saya misalkan seperti kurma. Kalau saya tanya teman-teman, sehatan yang mana? Yang ini kan? Tapi kalau saya jujur tanya, yang dimakan yang mana? Kenapa dimakan nasi goreng? Karena enak, kan gitu kan? Nah, semakin banyak fitrah kita, jadi ketika gini, kolbunya, hatinya, jiwanya bilang makanlah ini gitu kan, kita langgar terus menerus, lama-lama dia nggak berfungsi, bawaannya pengen yang ini terus, akhirnya apa? Nafsu yang diutamakan gitu loh. Makanya ada seorang dokter namanya Dr. Umar Al-Faruq dikatakan bahwa lapar itu elemen kedisiplinan pertama diri kita. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, dia katakan Anda bisa ngontrol yang lain. Coba dilatih lapar nih ya. Hari ini kan hari Sabtu nih, besok Ahad, kalau Anda pergi ke kondangan, kan banyak makanan tuh. Ya, Anda mau berjuang di sana. Saya kemarin alhamdulillah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ini sudah tahu kan, di pasar atas itu kan ada makanan yang nggak enak tapi enak banget. Sangat. Jadi ada teman saya bilang makanan Padang itu nggak enak tapi enak banget. Masalahnya kenapa ada rumah sakit stroke di Padang? Santan gitu loh. Silakan makan Padang, silakan makan yang enak tapi nggak sehat. Tadi silakan, tapi ingat Anda tanggung jawab bakar kalorinya. Tanggung jawab. Kalau nggak siap bakar kalori jangan makan, mendingan buah aja deh. Ya,
Mendingan buang. Nggak ada ceritanya orang makan buah gemuk. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau orang bilang, "Dok, kalau nanti saya makan buah kebanyakan gimana?" Aman insya Allah, asal apa? Dibakar juga. Karena kan buah dingin, harus ada eksersis juga, ya. Jadi mau makan enak, ingat bakar kalorinya. Lihat kalau mau makan, mulai sekarang teman-teman kalau mau makan pikirin baik-baik. Kalau saya makan ini, kira-kira bikin sehat atau bikin masalah? Ya, mikirnya kayak begitu. Kalau bikin masalah nggak usah dimakan, ya. Siap nggak begitu? Nggak mau jawab dia. Nanti ya kalau udah tercipta kondisi kita, pikiran kita udah senang kayak begitu, aman gitu teman sekalian, ya. Banyak makanan saya kita bisa bikin tiap hari pun bisa. Contoh nih, ibu-ibu nih, coba pagi-pagi dibikin bapak-bapaknya tuh di rumah gitu kan, yang sudah, kalau sudah punya suami. Kalau belum ya maaf, sepertinya banyak yang belum. Nanti ambil sayur tuh, sayur yang warnanya berbagai macam warna, ada merah, ada kuning, ada putih, ada orange, ada ungu. Ambil sayur-sayur tadi, ya, potong-potong kecil, kasih suaminya. Tapi jangan langsung kayak begitu, ya langsung jangan sayur doang. Kasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih lada hitam, kasih madu sedikit, atau Anda bisa bikin toppingnya pakai alpukat. Toppingnya pakai alpukat. Alpukat diapain? Dikerok, kasih bawang putih sedikit, dikit aja bawang putihnya, mungkin seruas kecil aja. Kasih sedikit garam, kasih lada hitam, kasih jeruk nipis. Itu akan jadi topping yang sangat enak pagi-pagi untuk dikasih ke suami. Insya Allah suami di kantor gak akan ngantuk kalau punya suami. Ya kalau punya suami, nah yang belum dia mudah-mudahan punya. Simple, mengubah isi piring kita teman-teman sekalian akan merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, saya sebenarnya cukup khawatir sekarang dengan bertebarannya berbagai macam warung-warung yang menjual makanan, minuman yang penuh dengan gula. Kemarin saya sempat lihat satu produk kemasan gitu ya, subhanallah, waktu saya cek, bukan dalam video itu, waktu dicek itu kan, itu 40% isinya gula. Teman-teman mungkin, terus kenapa? Ini saya katakan kalau begini semua, bahasa saya kayak program pendiabetesan massal, saya bilang. Program pendiabetesan massal. Siapa mau tanggung jawab? Sekarang Allah menciptakan kita, ini sebagai penutupnya. Kata Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kata Allah, kami ciptakan manusia itu dengan sangat sempurna. Teman-teman, cobalah berazam meminta kepada Allah agar Allah, ya Allah, nanti kalau aku kembalikan jasad ini kepadamu saat nyawaku engkau ambil, semoga saya bisa kembalikan dalam bentuk yang sempurna tanpa penyakit sebagaimana dulu kau menciptakan aku. Sehingga nanti apa? Anda hidup sehat bukan untuk lifestyle. Anda hidup sehat bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memberikan yang terbaik untuk Allah, menjaga badan ini, untuk menjaga rasa syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang masih banyak sakit-sakitan, coba ikutin pola-pola yang Nabi itu. Sudah banyak sekali postingan-postingan saya katakan subhanallah. Ada seorang ibu kemarin cerita ke saya, dia sejak Ramadan, Syawal tahun kemarin, Lebaran tahun kemarin, beliau itu kena tiroid. Dan apa yang terjadi teman sekalian? Yang terjadi, dia mungkin baca postingan saya, akhirnya dia mencoba minum itu kunyit, serai sama jeruk nipis. Bermodalkan itu, dia mau ngobatin tiroidnya. Tapi Masya Allah kemarin dia ngabarin saya, sempat saya posting itu, dia ngabarin saya, tapi subhanallah apa? Akhirnya gara-gara itu, asbab dari situ malah justru Allah kasih dia hamil. Dan yang menarik lagi, ibu itu sudah sejak tahun 2005 belum hamil. Artinya hampir 15 tahun Allah kasih belum anugerahkan hamil kepada beliau, cuma modal kunyit, serai sama jeruk nipis Allah berikan hamil kepada beliau. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena badannya sudah bersih. Sering saya tanyakan, apa yang dikerjakan? Udah nggak makan lagi tepung-tepungan, nasinya dia ganti dengan karbo yang sehat, gula diganti dengan karbo yang sehat juga ke gula yang sehat, plus lagi minyak dia sudah mulai mengurangi. Simple sebenarnya, asal mau saja, asal mau aja. Kalau nggak mau ya nggak usah dipaksain. Ya, maka saya mungkin sampaikan pada teman-teman sekalian, yuk, ya, jadilah duta-duta sehat Islam. Ya, umat ini sudah terlalu banyak bebannya. Ya, sekarang urusan penyakit pun kita jauh dari agama, jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan Nabi SAW. Sehingga apa? Menjadi umat yang lemah. Ya, menjadi umat yang lemah. Apa yang terjadi bos sekalian? Lemahnya, akhirnya ujung-ujungnya karena makanan yang dimakan tidak sehat, akhirnya jiwanya pun, ruhnya pun, imannya pun tidak sehat, tidak kuat. Sehingga apa? Bangun malam malas, ngaji malas, sedekahnya mau segitu-gitu aja, sholatnya itu begitu-begitu aja. Padahal semua syariat dalam Islam menyehatkan, meskipun kita tidak mengerjakannya untuk sehat, kita mengerjakannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, jadi 3 pesan penting saya tadi: bersihkan tubuh kita, bersihkan tubuhmu. Yang kedua, isi dengan bahan baku. Yang ketiga, pertahankan dengan produksi tanropmu. Simple banget. Nanti apa yang terjadi? Mensnya akan mulai bener. Yang bapak-bapak mungkin yang biasa ngantukan di kantor misalkan, atau mungkin lagi kerja, mulai hilang ngantuknya, malah justru fitnya luar biasa. Apalagi tadi pakai pola-pola puasa seperti water fasting tadi, atau Anda mulai menjangkakan waktu makannya. Ya, menjangkakan waktu makannya. Misalkan nih, ya, contoh misalkan Anda puasa, misalkan puasa jam 4 kita sahur, ya, jam 4 kita sahur, nanti berbukanya jam 6, berarti sudah 14 jam itu kita tidak makan, ya. Nanti setelah jam 6 itu Anda makan atau berbuka tadi, naikin lagi sampai ke 18 jam, jadi Anda tidak makan kecuali berbuka saja, naikin, jadi makannya malam. Itu juga bisa dipakai. Saya beberapa pola-pola saya pakai, sehingga apa? Tubuhnya akhirnya menggunakan bahan baku atau bahan bakar cadangan yang berupa apa? Berupa lemak. Ya, berupa lemak. Jadi kalau lemak itu udah dipakai, tubuhnya akan sangat powerful, teman-teman sekalian. Ya, maka makan jangan sering-sering, tapi sekali makan berkualitas, itu cukup sebenarnya. Sisanya isi dengan bahan bakunya, dengan asam amino, ya, dengan serat, dengan vitamin, dengan mineral. Ya, maka sebabnya kalau kita lihat, ya, terakhir mungkin nanti jam berapa ya? Hah? Sampai malam. Kita sampai 17.30 tadi, kemudian ada sesi untuk tanya jawab. Baik, coba lihat alam semesta ini teman sekalian. Dari tumbuhan dan hewan yang Allah ciptakan, banyakan mana? Banyak tumbuhan loh. Lebih banyak tumbuhan yang Allah ciptakan. Dan kalau kita lihat gigi kita, ya memang tidak jadikan patokan baku, tapi benar, mungkin menurut saya gitu kan, ada seorang dokter mengatakan bahwa gigi manusia itu lebih banyak gigi yang berhubungan untuk mengolah makanan-makanan atau ya makanan yang non hewan. Karena 28 gigi seri dan geraham kita, 4 gigi taring. Gigi taring kan gunanya untuk apa? Untuk merobek, merobek, mengoyak, gitu kan, yang berhubungan dengan protein hewan. Dan Allah ciptakan sayur dan buah lebih banyak. Lihat lagi, warnanya lebih banyak apa di alam semesta ini? Lebih banyak Allah ciptakan warna hijau. Sayur yang berwarna hijau jauh lebih banyak daripada sayur-sayur yang berwarna yang lain. Dan warna hijau dalam ilmu makanan yang saya pahami itu paling bagus untuk detoksifikasi. Maka kita sedang mengenal ada kayak brokoli, ada bokcoy, pokcoy itu, ya, apa itu? Itulah yang warna hijau itu, yang memang sayuran tadi punya fungsi detoks yang luar biasa ke badan kita. Seperti itu aja, apalagi kita menggunakan konsep-konsep begini. Ini Masya Allah, kalau seandainya ya, saya katakan teman-teman, lihat kayak begini, lengkuas, ada kunyit, ada serai, ada jahe, kan bentuknya nggak jelas kayak begini kan? Kan bentuknya nggak jelas. Nah, kanker itu bentuknya nggak jelas, kan gitu. Maka coba baca penelitiannya, kunyit anti kanker, jahe anti kanker, lengkuas anti kanker, boleh, Masya Allah, temulawak anti kanker. Kita pakai katakanlah rumus, contoh misalkan Anda yang di sini mungkin maaf ada yang kena gangguan atau masalah liver, fatty liver atau perlemakan di hati, gampang sekali ngobatinnya. Kasih bahan bakunya dia. Yang pertama tadi apa? Air kelapa contohnya. Ambil air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang paling baik adalah air kelapa yang muda. Ya, yang ada apa, dagingnya masih halus. Nanti air kelapanya di blender. Blender sama apa? Sama sama kalau misalkan buat liver Anda ambil 2, misalkan temulawak sama kunyit. Kasih dia bahan baku asam aminonya, air kelapa asam amino, tapi kita tambahkan dengan produknya Al-Quran atau produknya hadis Nabi SAW, contohnya apa? Kurma atau madu. Itu kan jadi pembersih liver yang luar biasa. Simple, asal apa? Jangan lagi kotori atau jangan lagi masukin yang bikin berat di badan. Ya, jadi semakin kita mentadaburi ayat Allah, sebenarnya kayak sekarang gitu kan, saya kalau menggunakan konsep-konsep ini nurunin berat badan itu gampang banget. Pak Samsu tadi subhanallah 10 kilo turun coba. Sekarang malah bingung gitu kan, mau naikinnya gimana? Ya, seperti itu. Tapi ingat, kalau sudah termaintain teman-teman sekalian, Anda harus tetap loading protein, karbo, segala macam yang sehat, ya. Insya Allah akan jauh lebih gampang, ya. Dan mereka-mereka ini sebenarnya kita lihat Allah menciptakan Indonesia atau menjadikan Indonesia ini penuh dengan rempah-rempahan. Jadi mulai sekarang saya mungkin kalau boleh menyarankan masjid-masjid nanti kalau lagi buka bersama atau lagi Ramadan, coba dibikin tuh kan gampang, kunyit, jahe, serai kan bisa dibikin tuh. Murah kan? Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin itu kedai-kedai JS di setiap masjid gratis. Boleh gitu ya? Dan nanti setiap orang ke masjid suruh minum madu, suruh minum jahe, suruh minum kunyit, suruh minum serai, murah meriah.
Ya semoga abang-abang pedagang sayur rempah rimpangnya nggak denger. Nanti dinaikin lagi harga. Katanya sekarang jahe sudah mulai naik harganya. Iya bener ya? Jangan-jangan ikut kajian dia. Mungkin. Ya seperti itu.